kabar hari ini anak sekalian? Baik. Alhamdulillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa memberikan kita kesempatannya, kesehatannya, dan tentunya imannya untuk senantiasa kita gunakan dalam menuntut ilmunya Allah taala semata. Oke anakku sekalian, ya. Hari ini insyaallah ya kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Ya, tapi sebelum kita melanjutkan, ya seperti biasanya, tolong disiapkan dulu. Kemudian kita berdoa, semoga kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan segala kegiatan-kegiatan kita hari ini. Perhatian, stop! Perhatian, stop! Seluruhnya duduk, siap. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku sekalian, ya. Sebelum kita masuk pada materi, saya mau terlebih dahulu absen dulu. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, langsung saja. Adnan Ramadan. Adnan ada? Hadir. Iksan. Muhammad Fadil. Muhammad Kesha. Muhammad Khalil. Muhammad Raisya. Ada Pak. Oke, dan sekalian, ya alhamdulillah semua hadir ya. Nah ini harus kalian pertahankan ya spirit dan semangat kalian dalam menuntut ilmu ya. Insya Allah anak-anakku sekalian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa yang kita tanam hari ini insya Allah ya nanti akan kita tuai hasilnya dengan baik pula ya, karena apa yang kalian tanam hari ini adalah suatu kebaikan dan insya Allah akan pula mendapatkan hasil yang baik. Baik anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian dengan materi kita yang kemarin? Masih? Oke, anak-anakku sekalian, terlebih dahulu saya mau sampaikan. Jadi hari ini tema dari pembelajaran kita masih seperti yang kemarin, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Kemarin tujuan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa definisi Al-Quran dan Hadis. Ya, nah sekarang saya mau tahu ya siapa yang masih ingat apa itu Al-Quran dan Hadis. Ayo saya bisa. Oke, silakan ketua kelas. Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi tentang firman Allah. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, masya Allah, tepuk tangan dulu untuk. Oke, bagus sekali ketua kelas ya. Jadi apa yang dikatakan ketua kelas betul bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang berisi firman Allah. Sedangkan hadis ialah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, bagus sekali. Baiklah sekalian, ya. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita, terlebih dahulu saya mau sampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini yang kita mau capai bersama-sama. Kalian mampu membuat karya berupa poster yang memuat peta konsep
diantaranya yaitu peta konsep definisi Al-Quran dan hadis, kedudukan atau posisi Al-Quran dan hadis dalam ajaran Islam, dan contoh penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai di sini anak-anakku sekalian? Jadi itulah tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, ya, tahu tidak apa itu yang dikatakan peta konsep atau poster? Oke, silakan Bunda. Siapa namanya? Mama Ami, silakan lagi. Apa itu peta konsep? Oke. Terus poster itu apa? Masya Allah. Oke, kita tangan dulu. Itulah apa yang dikatakan teman kalian, Abi. Poster itu ialah sebuah media, ya, yang bisa kita pakai untuk mengkomunikasikan, ya, item-item atau informasi-informasi yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Sedangkan peta konsep ialah sebuah diagram atau bagan, ya, untuk menggambarkan hubungan satu konsep ke konsep yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan poster dan peta konsep. Nah, kira-kira menurut kalian, ya, apa sih pentingnya kita memakai peta konsep atau poster itu untuk mengorganisir informasi atau menyampaikan informasi ke khalayak atau pembaca? Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan. Oke, bagus sekali. Kata Jihan, penting karena poster itu akan memudahkan kita memahami suatu konten dari materi yang akan kita mau pahami, apalagi dibarengi dengan peta konsep. Ini penting kalian harus tahu sebagai dasar kalian, dasar pengetahuan kalian untuk mengerjakan sebuah proyek yang akan sebentar kita lakukan, ya. Proyek yang akan kita lakukan ialah kalian akan membuat satu poster sebagai kegiatan inti, ya. Kegiatan kita hari ini sebagai aktivitas pembelajaran kita ialah ada namanya kegiatan belajar berbasis produk. Nah, inilah langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, ya. Yang pertama itu guru akan membuat atau membagi kelompok, ya. Mungkin terdiri dari 4 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 8 orang yang beranggotakan, ya. Kemudian, ya, setelah terbagi kelompoknya, kalian ya silahkan memulai aktivitas pembelajarannya untuk membuat peta konsep. Oke. Dan yang kemudian selanjutnya setelah selesai pekerjaan kalian akan presentasikan hasil proyek kalian sebagai produk dari kegiatan belajar kita hari ini. Dan yang terakhir, mengevaluasi pengalaman saat membuat produk dan bersama-sama melakukan refleksi. Oke, anak-anakku sekalian, kelompoknya sudah terbagi, ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang silakan beraktivitas, ya, mulai mengerjakan tugas proyek ini dengan membuat poster. Oke, silakan. Orang. Ayo, coba itu.
kalian diharapkan untuk mempertanggungjawabkan tugas poster ini dengan mempresentasikan. Lanjut. Tugas untuk kelompok pertama. Ayo silakan. Siapa? Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dan kelompok 2, presentasikan hasil tugas proyek yang telah kalian lakukan. Oke, silakan mulai. Oke, bagus. Tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mendiskusikan hasil kerja kami. Tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Bagus sekali ya. Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok terakhir sekalian perhatikan. Halo. Oke, anak-anak sekalian. Ya, semua tugas kelompoknya setiap kelompok telah menyelesaikan dan telah mempresentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengerjaan kelompok proyek tersebut. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali. Dan sebagai refleksi kita hari ini, ya, ada tidak yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kita petik atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari aktivitas pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan. Contoh kelas, ya. Oke, Masya Allah. Ya, tentang dulu. Kelas kalian. Oke, anak-anak sekalian, betul apa yang disampaikan teman kalian, bahwasanya materi kita hari ini dengan modul pembelajaran atau pendekatan model berbasis proyek, kita diberikan kemudahan memahami konten materi yang akan kita pelajari, ya. Terakhir, ya, ada, coba perhatikan dulu. Ini ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Ya, coba kalian perhatikan di bagian refleksi diri, asesmen formatif. Nah, di situ ada soal apa yang telah Anda pelajari tentang Al-Quran dan hadis dari kegiatan di atas. Apa yang kalian petik dari proses pembelajaran ini? Sebagai penguatan untuk pembelajaran kita hari ini, ya, bagaimana kita diharapkan senantiasa mengamalkan apa yang menjadi ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, karena itu adalah sebagai pedoman hidup. Berbicara pedoman hidup, tentu ini hal yang paling urgent dalam kehidupan kita. Karena inilah yang akan mengantarkan kita menuju kebenaran yang hakiki, ya, kebenaran yang akan mengantarkan kita menuju ridho dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak sekalian, insya Allah minggu depan kita akan lanjut materi terkait Asmaul Husna. Ini akan kita pelajari, ya, selama kurang lebih 3 kali pertemuan, ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.